Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi adjective clause. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan penggunaan who, whom, dan whose pada adjective clause. Namun sebelumnya, coba kita review dulu. Adjective clause atau yang sering disebut juga relative clause itu memiliki pola seperti ini, ya. Jadi konektor tambah subjek dan verb. Hanya saja di beberapa situasi mungkin kalian akan menemukan konektor akan langsung bertemu dengan verb, atau dengan kata lain klausanya tidak memiliki subjek. Nah, pada situasi tersebut konektor harus rela berfungsi ganda, yaitu sebagai konektor itu sendiri sekaligus sebagai subjek untuk klausa tersebut. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Jadi dia di sini konektor bertemu langsung dengan verb. Nah, kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana menjelaskan a person. Nah, a person ini bisa dijelaskan menggunakan 3 konektor utama. Yang pertama adalah who, kemudian whom, dan whose. Ya. Who dan whom ini dapat digantikan oleh that, sedangkan whose tidak bisa. Dan ketiga konektor ini, who, whom, dan whose, akan berbeda penggunaannya sesuai dengan bagaimana kita ingin menjelaskan orang tersebut. Sekali lagi, bagaimana kita ingin memberikan penjelasan tentang seseorang tersebut. Yang pertama, who. Who ini dipakai untuk menjelaskan orang berdasarkan apa yang dia kerjakan. Perhatikan yang di-highlight berdasarkan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau dilihat, kalau diperhatikan ini apa yang dia kerjakan, ini pasti akan berhubungan dengan verb ya, action. Jadi kalian akan mendapatkan kunci bahwa who ini akan langsung bertemu dengan verb. Nah, ini adalah kuncinya, who akan bertemu dengan verb. Contohnya seperti ini, the man who is giving a speech is a minister. The man di sini adalah noun. Ya, kemudian kita menjelaskannya dengan adjective clause connector di sini. Kita menjelaskannya dengan adjective clause yang ada di sini. Nah, the man di sini dijelaskan berdasarkan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan? Dia berpidato. Ya, jadi laki-laki yang berpidato itu adalah seorang menteri. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya whom. Whom ini digunakan untuk menjelaskan orang berdasarkan apa yang orang lain lakukan ke dia. Beda ya. Jadi yang di atas apa yang dia kerjakan. Kalau whom itu berdasarkan apa yang orang lain lakukan ke dia, atau apa yang dia yang dikenai pekerjaan. Secara otomatis ini kita bicara tentang orang lain ya. Jadi berarti kita whom ini akan kita pertemukan dengan subjek orang lain ya, atau seseorang yang melakukan, kemudian atau mungkin biasanya dalam bentuk pronoun ya. Jadi subjek biasanya dalam bentuk pronoun. Contohnya begini, the man whom I called yesterday is my uncle. Laki-laki yang saya panggil atau yang saya telepon kemarin itu adalah my uncle. Nah, di sini the man bukanlah orang yang melakukan aktivitas called. The man bukan orang yang melakukan aktivitas called. Yang called di sini adalah I, ya kan? Jadi the man di sini adalah orang yang dikenai pekerjaan, yang dipanggil, bukan yang memanggil. That's why kita menggunakan whom. Jadi dia yang dikenai pekerjaan berdasarkan apa yang orang lain lakukan ke dia. Orang lain di sini maksudnya nih I ini ya. Orang lain di sini maksudnya I. Oke, coba bedakan the man who is giving a speech dengan the man whom I called yesterday. Yang di sini the man-nya melakukan aktivitasnya. Di sini the man bukan dia yang melakukan aktivitas dalam klausa tersebut. Nah, hanya saja perlu kalian ketahui juga bahwa whom ini dipakai dalam situasi formal. Ya, kadang-kadang sangat sering dipakai pada written ya. Jadi mungkin di dokumen-dokumen resmi atau ya pada mungkin skripsi atau
tulisan-tulisan yang dianggap resmi. Nah, jika situasinya casual atau dia spoken, maka kita bisa menggunakan who. Ya, jadi whom ini dipakai untuk situasi formal. Jika dia informal atau lebih casual, kita bisa menggunakan who, sama saja gitu ya. Jadi who dan whom ini benar. Oke, jadi selanjutnya kita ke whose ya. Whose ini dipakai untuk menjelaskan orang berdasarkan apa yang dia miliki. Jadi whose sudah dari katanya kalian bisa tahu, langsung terhubung bahwa ini adalah kepunyaan ya. Jadi kita menjelaskan orang berdasarkan apa yang dia miliki, berdasarkan kepunyaannya dia. Nah, karena kita berbicara kepunyaan, berarti kita akan berbicara tentang nouns ya. Yang dimiliki adalah nouns. Berarti whose akan bertemu dengan noun. Ingat ya, whose akan bertemu dengan noun. Contohnya, the man whose proposal was rejected looks so frustrated. Jadi laki-laki yang proposalnya ditolak, ya, laki-laki yang proposalnya ditolak itu kelihatan sangat frustasi. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti di sini tidak cuma yang ya, whose ini tidak cuma yang artinya, namun yang bendanya. Jadi yang titik-titiknya. Jadi kalau kita bilang whose proposal berarti yang proposalnya ditolak itu terlihat sangat frustasi. Oke, jadi ini adalah perbedaan ketiga konektor ini, who, whom, dan whose. Yang satu berdasarkan apa yang dia kerjakan, kemudian whom ini apa yang orang lain lakukan ke dia, kemudian whose berdasarkan apa yang dia miliki. Jadi kita bisa memilih konektor mana yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, mari kita lihat beberapa example. Oke. Beberapa contoh. Nah, di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah main clause-nya, kalimat B adalah penjelas untuk main clause-nya. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita mencari di bagian A, kita mencari dulu kira-kira benda mana atau noun mana yang butuh penjelasan, ya. Kalau kita lihat di situ ada the boy, ada Quran. Oke. Kira-kira yang mana yang butuh penjelasan, yang masih butuh untuk dijelaskan? Kemungkinan besar adalah the boy. Nah, bagaimana kita menjelaskan the boy ini? Kalian lihat sekarang, my brother admires him very much. Adik saya, saudara saya itu sangat mengagumi dia. Nah, dia di sini merujuk ke the boy ya. Benar? Berarti kita akan menjelaskan the boy berdasarkan apa yang orang lakukan ke dia, apa yang orang lain lakukan ke dia. Karena dia tidak melakukan apa-apa di situ, dia dikenai pekerjaan, dia yang di-admire. Ya, bukan dia yang meng-admire, tapi dia yang di-admire. Berarti kita akan menggunakan yes, whom. Ya, jadi kalau kita menggabungkan dua kalimat ini, maka him-nya sudah kita hilangkan dan kita akan mendapatkan kalimat seperti ini. The boy whom my brother admires very much has memorized all of the Quran. Ya, jadi kita menggunakan whom my brother. Whom bertemu dengan subjek. Oke. Example selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, ini who ini bisa digantikan oleh kata that ya. Jadi is it okay? It's very okay if you say the boy that my brother admires very much has memorized all of the Quran. Boleh ya seperti itu. Contoh selanjutnya, the teacher is talking to a student. Nah, the teacher is talking to a student. She won a writing competition in Jakarta. Ini adalah penjelasnya. Kira-kira she won a writing competition in Jakarta ini akan kita sematkan kemana ya? Jadi akan menjelaskan siapa ya di bagian A? Apakah the teacher atau student? Kalau secara konteks kemungkinan besar adalah studentnya, ya. Jadi yang memenangkan writing competition ini adalah studentnya ya. Ya sebenarnya teachernya juga boleh ya, tapi mungkin di konteks ini
kemungkinan besar studentnya. Oke, jadi student ini di kalimat kedua berarti digantikan oleh she ya. She di sini yang bertindak sebagai student itu, dan dia memenangkan. Dia yang melakukan action. Kalau dia yang melakukan action, berarti kita akan menjelaskan orang berdasarkan apa yang dia lakukan. That's why kita akan menggunakan konektor who. The teacher is talking to a student who won a writing competition in Jakarta. Sekali lagi, ini saya mau ingatkan bahwa benda, kalau kalian lihat di sini, bendanya ada di depan, kemudian diberikan penjelasan. Kalau ini bendanya ada di belakang sebuah preposisi ya, dia menjadi object of preposition dan dia dijelaskan oleh adjective clause. Dalam adjective clause, kalian tidak perlu galau memikirkan di mana letak benda tersebut ya. Yang harus kalian ingat adalah kalian akan memberikan adjective clause tepat di belakang benda yang ingin kalian jelaskan. Ya, baik benda itu ada di subjek atau di objek atau di belakang sebuah preposisi. Tidak masalah, yang jelas adjective clause-nya harus berada, melekat, menempel pada benda yang ingin kita jelaskan. Jadi karena bendanya adalah student, maka adjective clause-nya harus muncul setelah kata student. Nah, ini juga bisa digantikan oleh that. Contoh yang selanjutnya, the woman is queuing patiently. Perempuan itu sedang antri dengan sabar. Anaknya, oke, jadi yang di bagian A ini kemungkinan besar yang kita jelaskan the woman. Kemudian anaknya, anaknya sedang memegang a toy, mainan. Nah, jadi perempuan itu lagi antri dengan sabar, anaknya memegang a toy. Jadi kita memberikan gambaran, memberikan penjelasan tentang perempuan itu dengan menggunakan kepunyaannya, yaitu anaknya. Ya, di sini kita bisa lihat ada kepunyaan di sini, ada her di sini. Ini bisa jadi he, ya ini segeng dengan his atau their, your ya. Nih di sini her, kepunyaan perempuan, berarti kepunyaan untuk yang the woman ya. Berarti kita akan menggunakan whose di sini, yaitu the woman whose child is holding a toy is queuing patiently. Jadi perempuan yang anaknya memegang mainan itu lagi antri dengan sabar. Oke, sampai sini sudah bisa? Semoga ya. Jadi begini cara penggunaan ketiga konektor untuk menjelaskan benda. Nah, agar kalian bisa lebih paham, lebih mengerti lagi, kita coba praktis ya. Di sini saya siapkan 2 praktis. Yang pertama adalah fill the blanks. Coba kalian isi dengan jadi ada 6 kalimat di sini yang kehilangan konektornya. Tugas kalian adalah mengisi kalimat tersebut dengan konektor yang tepat antara who, whom atau whose. Coba ya. Ini bisa dikerjakan dengan sangat cepat menggunakan pola cepat, pola pendek yang tadi kita pelajari ya, yaitu apa bertemu dengan apa. Boleh di-pause dulu, kemudian kalian kerjakan, lalu kembali lagi melihat jawabannya. Alright, tell me your answers. Number 1, the man whose wife owns a restaurant is now turning 50. Lihat ya, jadi karena di sini adalah wife, dia adalah benda, maka di sini yang paling tepat adalah yang menyatakan kepunyaan, yaitu whose. Ya, jadi laki-laki yang istrinya punya restoran itu sekarang berusia 50 tahun. Next, the king who ruled South Korea in the past was very wise. Karena di sini ruled dia adalah kata kerja, jadi tentunya ini menggunakan who. Selanjutnya, I know the farmer whom the reporter interviewed 2 days ago. Karena di sini the reporter berarti dia bertemu subjek, kita akan menggunakan whom. Next, the neighbor whom you hate has sent you some food. The neighbor whom you hate has sent you some food. Jadi tetangga yang kamu benci itu
mengirimkan kamu makanan. Nah, ini dia nih, makanya nggak boleh saling membenci ya, harus saling menyayangi. Ya. Next. We are looking for a person who can swim in the sea. We are looking for a person who can swim in the sea. A person di sini, kemudian who can swim. Can swim adalah verb phrase ya. Verb di sini berarti apa yang dia lakukan. Jadi kita menggunakan who. Yang terakhir ada that is the kid whose parents you met. Nah, yang itu adalah anak yang orang tuanya kamu temui. Oke, jadi di sini orang tuanya, jadi whose parents. Oke, kalian benar berapa? Alright, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi ini kita akan mengombinasikan dua kalimat seperti tadi. Jadi ada A dan B. Yang A adalah main clause-nya dan B adalah bagian B adalah penjelasnya. Ya, tugas kalian adalah untuk mengombinasikan keduanya menjadi sebuah kalimat yang memiliki adjective clause. Are you ready? Here you go. Oke. Next. Oke, ada 5. Silakan kalian boleh pause dulu video ini, kemudian kalian kerjakan dan kembali lagi melihat jawabannya. Oke. Do we have the same answers? Let's check it out ya. Yang pertama, ada dua kalimat di sini. We are going to visit our cousins. They live in Surabaya. Yang pertama kita perhatikan adalah yang bagian A. Di bagian A, yang mana yang kira-kira butuh penjelasan. Nah, kita akan menjelaskan kemungkinan besar our cousins ya. Jadi di situ cousins yang mana? Oh, cousins yang live in Surabaya. Jadi di sini they juga menggantikan cousins ya. Jadi they nanti ketika kita menggabungkan they akan dihilangkan. Nah, kalimatnya akan menjadi we are going to visit our cousins who live in Surabaya. Jadi kita menggunakan who ya, karena live in Surabaya itu adalah apa yang dia lakukan ya, aktivitasnya dia. Kemudian di bagian B, the man whose salary is much higher than a doctor works in a mining company. Di sini kita bisa lihat his-nya ini menggantikan ini merujuk pada the man yang ada di sini ya. Jadi kita memberikan penjelasan untuk the man berdasarkan kepunyaannya dia. Ini di sini gajinya dia ya. Jadi laki-laki yang gajinya lebih tinggi dari seorang dokter itu, dia kerja di perusahaan pertambangan. Next, the woman who got a research grant last year graduated from Muhammadiyah University. Di sini the woman, ini kita memberikan penjelasan tambahan untuk the woman berdasarkan ini. Got a research grant. Itu berdasarkan actionnya, apa yang dia lakukan. Dia mendapatkan research grant. Berarti di sini secara otomatis kita menggunakan who. Nah, berarti she ini kita hapus, kemudian got a research grant last year ini kita bawa langsung setelah di sini ya, setelah kata the woman. Jadilah kalimatnya seperti ini. Next example, next sentence ini, Harry Potter series are written by a famous writer. Kira-kira yang masih butuh penjelasan di sini yang mana ya? Ya, a famous writer ya. Jadi penulis yang terkenal. Yang mana? Oh, novelnya. Ini novelnya menjadi bestsellers around the world. Jadi kita menjelaskan a famous writer ini, berarti famous writer ini perempuan ya. Kita menjelaskan dia berdasarkan apa yang dia miliki. Dia memiliki novel yang seperti apa gitu ya. Jadi kita menjelaskan dia berdasarkan kepunyaannya dia. Nah, her di sini menjadi penunjuk ini ya, penunjuk kepunyaan. Di sini ya dia sama halnya dengan their atau his atau your ya. Jadi memberikan rujukan pada kepunyaan.
Kalimatnya menjadi Harry Potter series are written by a famous writer whose novels became bestsellers around the world. Last one, she is the new student. Yang mana new student yang mana? I saw her. Saya melihat dia. Jadi bukan dia yang melakukan aktivitas, tapi dia diperlakukan. Dia dilihat. Berarti kita akan menggunakan whom. Jadi her-nya ini awas ini ya. Her-nya jangan sampai lupa. Ini her harus kita hilangkan di sini. Kemudian kita sambungkan I saw ke samping the student. Seperti ini. She is the new student. She's the new student whom I saw in the teacher's room this morning. Bagaimana? Semoga sudah bisa mengerti ya untuk menjelaskan orang ini. Oke, jadi kita masih ada pembahasan selanjutnya untuk menjelaskan benda, waktu, dan tempat di video selanjutnya. Ya, so bye for now. Assalamualaikum.